Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atii'u Allaha war rasula la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sudah berada masuk di tahun 1447 Hijriah. Dan hari besok kita sudah bisa masuk ke bulan kedua Hijriah di bulan Safar, di mana hari ini adalah bulan terakhir di bulan Muharram. Maka pada Jumat kali ini kita akan berusaha untuk mengungkap secara singkat tentang makna Safar, peristiwa Safar, tradisi jahiliyah di zaman di bulan Safar, dan tradisi kaum muslimin sekarang ini di bulan Safar. Setidaknya ada dua makna Safar dilihat dari segi lugawi. Yang pertama dari safra, yang artinya kuning, sehingga dalam bahasa Arab kuning itu asfar atau safra'u. Karena di bulan Safar itu di zaman dulu daun-daun dari pohon-pohon pada menguning, mau masuk ke musim gugur. Yang kedua, makna Safar itu diambil dari kata sifrun yang artinya kosong. Sehingga dalam ilmu tajwid ada tanda baca sifr, sifrun. Di dalam Al-Quran ada huruf alif yang di atasnya ada bulatan kecil yang menunjukkan bahwa tidak boleh dibaca panjang. Itu namanya sifr, kosong. Dulu di zaman jahiliyah, bulan Safar itu banyak orang-orang yang berdagang keluar kota, sehingga kota Mekah menjadi kosong dari penduduknya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ada dua peristiwa besar setidaknya yang terjadi di bulan Safar di tahun keempat Hijriah. Yang pertama ada tragedi mata air Ar-Raj'i namanya. Tragedi apa yang terjadi di tahun keempat Hijriah itu ketika
orang-orang kafir jahiliyah dari Banu Lihyan mengadakan tipu muslihat kepada Nabi untuk dikirim beberapa mubalik untuk diajarkan ajaran Islam. Maka dikirimlah 8 mubalik itu, tetapi apa yang terjadi di mata air Ar-Raj'i itu 6 sahabat para mubalik itu dibunuh dan 2 orang ditawan. Itu oleh suku Bani Lihyan. Yang kedua ada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ini juga permintaan tipu muslihat dari Bani Sulaim, dari suku Ri'lin dan Dakwan, meminta para mubalik supaya dikirimkan untuk mengajarkan Islam. Tetapi apa yang terjadi di sumur Bi'ru Ma'unah, 69 sahabat dibunuh dan yang selamat hanya 1 orang, dan melaporkan kepada Nabi tentang peristiwa itu. Maka Nabi mengajak para sahabat dalam sholat 5 waktu untuk mengerjakan kunut nazilah. Itu awal peristiwa kunut nazilah selama 1 bulan tentang peristiwa Bi'ru Ma'unah, dan itu terjadi di bulan Safar. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ada tradisi jahiliyah berkenaan dengan bulan Safar itu. Yang pertama, tradisi jahiliyah itu suka merubah waktu, di mana mereka sudah tahu bahwa bulan itu ada 12 dan urutannya sudah jelas dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah. Lalu mereka merubah, di mana sudah menjadi ketetapan di bangsa Arab bahwa ada 4 bulan yang tidak boleh peperangan: Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Mereka rubah menjadi bulan Safar menjadi haram peperangan dan bulan Muharram boleh peperangan. Kemudian yang dirubah oleh mereka itu adalah bulan haji. Mereka mengatakan kalau bulan haji di bulan Zulhijjah itu jelek, maka mereka memerintahkan bulan haji itu di bulan Safar. Itu tradisi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan menganggap bahwa bulan Safar itu ada bulan pesimis, bulan sial. Sehingga banyak dari mereka di bulan Safar itu mengurungkan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas. Yang dagang mengurungkan dagangnya, yang tani mengurungkan taninya, yang mau nikah mengurungkan nikahnya dan sebagainya. Maka Nabi menjawab, meluruskan keyakinan mereka yang salah itu. Kata Nabi, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar wafir minal majdum kama tafirru minal asad. Bukhari Muslim. Tidak ada penyakit menular tanpa izin Allah. Wala tiyarata, tidak ada nasib sial. Wala hamata, tidak ada burung hantu yang mengisyaratkan terjadinya sesuatu. Wala sofaro, dan tidak ada bulan Safar yang bernasib sial. Wafir minal majdum, dan larilah kalian dari penyakit kusta kama tafiru minal asad, sebagaimana kalian lari dari singa. Itu Nabi meluruskan keyakinan pada waktu itu yang menganggap bulan Safar itu adalah bulan pesimis, bulan sial. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Lalu muncullah tradisi kebiasaan kaum muslimin sampai saat ini, di mana ada keyakinan dan kepercayaan bahwa di hari Rabu terakhir di bulan Safar itu Allah menurunkan 320.000 penyakit atau bala bencana.
Maka di hari Rabu keempat di bulan Safar itu yang dikenal dengan istilah Rebo Wekasan di kita. Diadakanlah sholat duha 4 rakaat dengan 1 kali salam, dibacalah Al-Fatihah, dibacalah surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali, lalu dibacalah surat Al-Ikhlas 50 kali, dibaca surat Anas 1 kali, surat Al-Falaq 1 kali. Lalu setelah salam dari 4 rakaat itu dibaca surat Yusuf ayat 21. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun sebanyak 360 kali. Itu adalah keyakinan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Tidak ada ajaran dalam Islam yang menganjurkan seperti itu. Lalu muncullah kepercayaan kalau gerhana di bulan Safar akan terjadi begini dan begitu. Muncul lagi kepercayaan tidak mau nikah di bulan Safar. Karena kalau nikah di bulan Safar itu nikah sial. Pernikahannya tidak akan sakinah mawadah warohmah, akan terjadi percekcokan dan sebagainya. Sehingga di bulan Safar para P3N, para penghulu banyak nganggurnya biasanya, karena tidak ada yang mau menikahkan di bulan Safar. Apalagi ada yang lebih sadis lagi, kepercayaan bulan Safar itu kawin anjing. Itu lebih radikal lagi. Lalu sebagian kaum yang mengaku kaum muslimin dari kalangan ahli Syiah, ada tradisi arba'in di bulan Muharram sampai bulan Safar, yaitu mengenang kematian Imam Husain di Karbala, yang meninggal di Karbala. Lalu melukai dirinya, menangis sekencang-kencangnya untuk meratapi kematian Imam Husain. Bahkan muncul hadis palsu, man jaral Husain yauma Asyura hatta yadilla indahu bakian, siapa yang mengunjungi kuburan Imam Husain di hari Asyura sampai dirinya menangis di kuburan itu, laqi Allah azza wa jalla yaumal qiyamah, dia akan menemui Allah pada hari kiamat bisawabi alfi hajatin, dia mendapatkan pahala 2 juta haji, wa alfi umratin, dia mendapat pahala 2 juta umroh, wa alfi ghazwatin, dia dapat pahala 2 juta peperangan di jalan Allah. Itu adalah hadis palsu yang berkenaan dengan perayaan meratapi kematian Imam Husain. Dan itu keyakinan dan kepercayaan itu sangat tidak berdasar dari ajaran Islam semenjak Nabi, dalam Quran maupun dalam Al-Hadis. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kembali kepada ayat Al-Qur'an yang tadi saya bacakan di muqaddimah di surat Ali Imran ayat 31 dan ayat 132. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Di ayat 3-nya, di ayat 132-nya, wa atiullaha war rasul, dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Ini sangat jelas bahwa di sini mengandung isyarat bahwa kita harus taat
dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu hanya kepada Allah dan hanya kepada Rasulullah. Selain Allah dan Rasulnya, baik itu kepercayaan, kebiasaan, tradisi dan sebagainya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada petunjuk perintahnya dari Rasul, maka semuanya tertolak. Oleh karena itu, kita sebagai yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, mari kita menjalankan perintah Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW supaya dimasukkan kepada nilai ibadah dan menjadi amalan solihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhkan keyakinan dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Barangkali itu saja khutbah pertama dan kedua, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi ibrah dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.